Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Rizky Anissa, AMDKes, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Asahan, Angkatan 8, Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Widya suara oleh Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Berikut adalah mind mapping dari etika publik dan komitmen mutu. Berikut adalah mind mapping dari etika publik. Definisi etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, salah atau benar, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 15 dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Membersihkan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Di dalam etika publik terdapat lingkup etika publik. Yang pertama adalah fokus untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi yang reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga adalah modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Terdapat tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Di dalam lingkup etika publik terdapat perilaku pejabat publik. Yang pertama adalah dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, menyadari jabatan adalah amanah. Terdapat bentuk dari kode etik. Yang pertama, pentingnya etika dalam pelayanan publik. Kode etik dokter, kode etik insinyur, kode etik akuntan, dan sebagainya. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan, pentingnya kesadaran dalam menghindari sebuah konflik kepentingan. Terdapat kode etik itu adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok,
khusus sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik dan perilaku ASN Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-8 adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-9 adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10 adalah tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikut adalah mind mapping dari komitmen mutu. Terdapat definisi dari komitmen mutu adalah janji kepada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjamin mutu pegawai. Nilai-nilai dasar komitmen mutu diantaranya adalah komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Terdapat pendekatan dari komitmen mutu. Pertama adalah PDCA, Plan, Do, Check, ACT. Yang kedua adalah inovatif dan kreatif. Terdapat aspek dari komitmen mutu. Pertama adalah goals yang artinya tujuan, roles yang artinya peran, prosedur yang artinya prosedur, relationship artinya hubungan, dan yang terakhir adalah leadership yang artinya kepemimpinan. Demikianlah video mind mapping etika publik saya. Salam hebat, salam kuat, Indonesia hebat.